Kata, maaf ya, tapi aku baru saja akan pergi untuk makan yakin itu bersama paman kau. Iya benar. Kami sudah memesan tempatnya. Iya benar. Kenapa aku baru ada kaget sekolah? Jadi kau bisa makan tanpa aku. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita awali pembelajaran kita pendidikan agama Islam dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya. Telah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran kita pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran perilaku terpuji. Perilaku terpuji, ya, di mana perilaku terpuji di sini akhlak atau perbuatan yang berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari ya. Pertama di sini kita lihat dua anak atau dua siswa akan berangkat ke sekolah. Jadi dua siswa akan berangkat ke sekolah. Ya. Lebih dahulu berpamitan dengan kedua orang tuanya. Ya. Mungkin kalian juga senantiasa akan berpamitan kepada kedua orang tua apabila mau berangkat ke sekolah. Bersalaman, cium tangan, ya. Kemudian mungkin juga minta uang jajan ya untuk sang sekolah. Nah, di sekolah juga ada orang tua kalian, yaitu bapak dan ibu guru. Karena kalian termasuk anak yang taat itu suka menolong ya, juga membersihkan lingkungan, itu ciri daripada anak yang soleh. Baik, kita tilawah sebelumnya 40 ya. Itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat yang pertama turun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha. Ayat 1 sampai ayat 5 itu surat yang pertama kali turun berada di Gua Hira. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan. Berikutnya ya. Ini kita surat Al-Alaq. Ini peristiwa gambar. Ya, kita akan amati apa yang dilakukan di dalam gambar ini. Ya. Yang pertama, buatlah sebuah cerita menarik mengenai dua peristiwa di atas. Yang pertama, kerja bakti bersih-bersih di sekolah. Siswa dan siswi ya. Jadi di sekolah itu ada yang menyapu halaman, ngepel lantai, ya, membuang sampah, ya, seperti itu. Yang ketiga, memberi makan adik bayi dengan apa? Dengan makanan yang sehat. Ya. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan akhlak
akhlak terpuji. Ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Ya. Akhlak terpuji di sini kita lihat ya apa yang dimaksud akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik, segala perbuatan yang baik yang disukai setiap orang itu disebut dengan akhlak terpuji. Ya, apa saja diantaranya akhlak terpuji itu? Ya. Banyak ya, diantaranya akhlak terpuji itu apa aja? Contohnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, kerjasama dan serta tolong menolong. Yang ketiga, hidup bersih dan sehat. Masih banyak lagi contoh akhlak terpuji. Banyak melakukan akhlak terpuji, ciri anak yang soleh. Banyak membantu teman dan lain sebagainya. Hormat dan patuh pada orang tua. Ya, orang yang harus mematuhi kedua orang tua apabila kalian diperintahkan oleh orang tua kalian. Kalian juga harus taat dan patuh ya, patuh pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu yang menyayangi, yang merawat kita sejak kecil ya. Bahkan mungkin dari mulai kandungan 9 bulan ya. Bayangkan saja tuh, mengandung sampai 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah, dengan perjuangan ya. Makanya kita sebagai anak tentunya harus taat kepada orang tua ya. Karena anak yang taat kepada orang tua akan disayang Allah ya. Kenapa? Karena ridhonya orang tua itu adalah ridho Allah. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Jangan sampai seperti kisahnya siapa? Kisahnya anak yang durhaka. Yang paling kundang contohnya ya. Dia durhaka kepada ibunya karena dia tidak mau mengakui bahwa itu ibunya. Yang paling kundang dalam sebuah cerita rakyat itu, dia dikutuk atau dilaknat menjadi batu. Lantaran apa? Lantaran orang tuanya, ibunya yang tua renta, dianggapnya bukan orang tuanya. Setelah dia dewasa, setelah dia menjadi orang yang sukses. Naudzubillah minta, kalau kalian Bapak percaya semuanya anak yang soleh-solehah, taat dan patuh kepada orang tua. Ya. Jadi mau berangkat sekolah pun selalu berpamitan, bersalaman, ya, suka membantu orang tua di rumah. Ya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan, kemudian ceritakan gambar-gambar tersebut. Nah, contohnya di sini contoh sikap hormat kepada orang tua, santun ketika berbicara dan tidak berteriak-teriak, apalagi membentak. Atau disuruh tuh apa sih? Nah, tidak ada kata-kata seperti itu. Yang kedua, sopan dalam berperilaku. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan pada orang. Jangan merengek, jangan menyusahkan kepada orang tua. Kenapa? Karena perintah orang tua harus dipatuhi, nasihatnya harus didengarkan dan dilaksanakan. Nah, di sini anak yang patuh dan disayang orang tua adalah anak-anak yang taat. Ya, contohnya di sini ya, contohnya yaitu jika diperintah kebaikan segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Sudah datang waktu sholat, nah, segera bergegas untuk berwudu. Kemudian yang kedua, jika dinasihati, mendengarkan dan melaksanakan. Ya, contoh, nah ini sudah waktunya sholat, sudah azan, sudah bermainnya, sekarang istirahat dulu, kemudian berwudu sholat. Itu satu contoh yang diperintahkan. Dan bergegas segera mentaati perintah orang. Yang
berarti tidak membangkang perintah orang tua. Apa membangkang artinya? Tidak mau melaksanakan. Ya, itu tidak boleh ya. Itu namanya membangkang. Kalau tidak membangkang berarti orangnya nurut, taat ya. Yang keempat, yang kelima selanjutnya melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Jadi tidak merasa terpaksa. Minta untuk ya tolong untuk ke warung, kalian juga harus mau. Itu karena harus taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang sayang kepada kita, yang merawat kita. Doanya pun dijabah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita berbicara yang menyakitkan, berkata alah saja itu tidak boleh. Itu adalah sikap terpuji kepada orang. Itu juga kalau di sekolah ya, dan kepada bapak dan ibu guru. Nah itu bapak dan ibu guru juga sama. Itu adalah dua orang tua kalian ya, yang ada di sekolah, yang mendidik kalian. Setelah di rumah, ya, di rumah itu ada ayah dan bunda, tapi kalau di sekolah itu ada bapak dan ibu guru. Hanya kalau bertemu dengan bapak ibu guru, jangan kalian langsung lari atau bersembunyi karena malu ketemu pak guru gitu kan, atau ketemu ibu. Tapi kalian sapa dengan ucapan assalamualaikum, ya sambil tersenyum, ya berjabat tangan ya, saya pun dari jauh ya nggak tahu. Caranya sama juga harus sopan ya. Bicara dengan bapak ibu guru harus sopan. Jika lewat di depannya permisi menunduk, mengucap permisi. Jika Anda bertanya minta izin dulu atau angkat tangan nih Pak, saya mau bertanya gitu, permisi. Atau mau izin keluar atau mau ke belakang atau mau ke toilet segala macam kan. Afwan ya Ustaz, uridu ya hammam. Gitu ya yang sudah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, excuse me, sir atau Mrs. I will go to the toilet. Saya permisi mau ke belakang seperti itu. Itu namanya akhlak terpuji ketika kalian berpamit ya, mohon izin. Pada guru, bapak guru dan ibu guru juga harus patuh ya. Apabila ada tugas, pelajaran, PR kalian kerjakan di rumah. Apalagi sekarang ya. Banyak sekali PR-nya ya. PR-nya apa? Minimal kalian tuh belajarnya karena jarak jauh ya. Online ya seperti itu. Harus kerjakan. Jadi apa yang di kelas pun tugas piket dan sebagainya harus dipatuhi. Kemudian yang ketiga, sikap terpuji yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu hormat kepada sesama anggota keluarga. Anggota keluarga itu ada siapa aja, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada nenek. Ya, semua bagian salah satu menguatkan, ya. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara saling menghormati. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Nah, seorang adik juga harus hormat kepada kakaknya. Jangan manggil kakaknya namanya aja. Juga kakaknya jangan kepada adiknya jangan harus sayang. Saling membantu membersihkan rumah contohnya. Merapikan tempat tidur, tidak mengganggu kakak terhadap adiknya, begitu juga sebaliknya, adiknya tidak mengganggu kakaknya. Nah, semua anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan atau berejek-ejekan, tidak boleh. Nah, contohnya ini sayang pada adik, Hasan mengajari adiknya belajar ya di rumah. Ya, semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu kita harus berbagi dan tidak boleh saling berebut. Ya, sayang pada adiknya seperti itu. Baik, selanjutnya kalian isi di halaman, kalau di sini ya, halaman 45 ya. Kalian checklist aktivitas yang biasa kalian lakukan di rumah. Nomor 1, pernyataan sebelum berangkat ke sekolah, berpamitan kepada ayah ibu. Ya atau tidak, kalau ya kalian checklist ya. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu bapak dan ibu guru. Ya apa tidak? Kalau ya checklist ya.
Tidak melaksanakan piket di sekolah bersama dengan teman-teman. Ya apa tidak? Nah, itu juga ya. 4. Merapihkan tempat tidur sendiri. Ya apa tidak? Yang kelima, mandi sehari 2 kali tanpa diperintah orang tua. Nah, itu namanya mandiri. Ya apa tidak? Seperti itu ya. Ya, baik. Nana sampai situ dulu ya materi kita berkaitan dengan akhlak terpuji. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan kerjasama dan tolong menolong. Ya. Demikian dari Bapak dan Bapak akhir dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.